Ustadz mau tanya tentang kedhaifan hadis membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat. Memang ada hadisnya membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat dan malam Jumat. Ya, kalau di hari Jumat, ya, di situ disebutkan inna man qara'a surat Al-Kahfi yaumal jumu'ati adha'alahu ma bainal jum'ataini. Sesungguhnya siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, Allah akan menyinari dirinya dengan cahaya antar dua Jumat. Sehingga orang yang membaca surat Kahfi di hari Jumat itu akan disinari oleh Allah dengan cahaya antara dua Jumat. Itu yang surat Kahfi di hari Jumat. Namun hadis itu tidak sahih. Hadis itu dhaif sehingga tidak bisa diamalkan. Mengkhususkan hari Jumat baca surat Al-Kahfi dengan harapan mendapat pahala biar disinari oleh Allah dengan cahaya antara dua Jumat. Kalau tujuannya itu berdasarkan hadis tadi, maka itu tidak pas karena hadis itu tidak sahih. Namun apakah tidak boleh membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat? Boleh. Tapi kalau dikhususkan dengan tujuan biar mendapatkan sinar dari Allah antara dua Jumat tadi, itu yang tidak pas karena hadisnya lemah, dhaif. Kenapa lemah? Karena di dalam sanadnya ada seorang perawi bernama Nu'aim bin Hamad. Dia didhaifkan oleh Al-Imam An-Nasai. Ya, untuk lebih jelasnya nanti bisa dilihat di dalam Mizanul I'tidal. Ya, kedhaifan hadis itu juz 4 halaman 267 itu kalau tidak keliru. Ya, nomor 9102. Itu bisa dilihat di situ diterangkan dengan sangat jelas kedhaifan hadis tersebut. Adapun membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumatnya, memang ada hadisnya pula, namun itu bukan sabda Nabi. Ya, hadisnya mauquf, terhenti, bukan tidak sampai kepada Nabi. Man qara'a surat Al-Kahfi lailatal jumu'ati adha'a lahu minan nuri fima bainahu wa bainal baitil atiq. Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat, niscaya Allah akan menyinarinya antara dirinya dengan Baitul Atiq, maksudnya Ka'bah. Itu hadisnya mauquf. Ada pula hadis yang menyebutkan man hafidha asyra ayatin min awwali suratil Kahfi usima minad dajjal. Barang siapa yang hafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi, maka dia akan terjaga dari fitnah Dajjal. Hafal 10 ayat pertama, bukan hafal saja, hafal dan mengamalkan, maka dia akan terjaga dari fitnah Dajjal. Yang ada hafal hadisnya yang sahih itu, yang dari Nabi itu hafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi. Itu tidak ada kaitannya dengan hari Jumat ataupun malam Jumat. Namun bukan hanya sebatas hafal dan diamalkan. Ya. Ayat pertama surat Al-Kahfi itu alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Nah, itu dipahami, dihafal, dipahami, kemudian diamalkan. Oh, ternyata Quran yang Allah turunkan pada Nabi ini tidak bengkok sama sekali, sehingga la raiba fih, tidak perlu ragu.
Karena tidak ragu terhadap Al-Quran, maka apa yang menjadi perintah Al-Quran diamalkan. Qayyiman liyumdhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna sholihat anna lahum ajran hasanah. Loh, lagi-lagi kabar gembira. Ya, Quran yang Allah turunkan kepada Rasulullah itu salah satu fungsinya sebagai kabar gembira. Bagi siapa? Kalau yang pertama tadi ya, sebagai pemberi peringatan terkait dengan siksa yang pedih, siksa yang keras dari sisi Allah. Biar tidak terkena siksa Allah yang pedih, maka harus beriman dan beramal soleh. Kalau kita bisa iman dan beramal soleh, buktikan iman kita dengan amal soleh, maka bukan azabun syadid yang kita terima, namun justru busyra, kabar gembira. Wa basyiril ladzi wa yubasyiral mu'minina alladzina ya'maluna sholihat, ya toh? Ya. Mukmin dan beramal soleh ini tidak bisa dilepaskan. Maka banyak sekali ayat setelah kata iman dan turunannya, amanu, iman, yu'minu, yu'minuna, itu seringkali disandingkan langsung oleh Allah dengan diikuti dengan amal soleh beserta kata-kata turunannya. Amila soliha, amilus solihat. Sehingga tidak bisa dipisah-pisahkan iman dan amal soleh. Nah, ternyata tidak hanya hafal, diamalkan. Nah, itu kalau yang ditanya terkait dengan kedhaifan hadis membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat. Namun apa tidak boleh membaca surat Kahfi? Boleh, karena satu huruf di dalam Al-Quran yang kita baca itu bernilai 10 kebaikan. Alif lam mim itu bukan satu huruf, tetapi alif itu satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, kata Nabi kita begitu. Dan satu kebaikan itu dilipat gandakan minimal 10 kebaikan. Maka boleh. Yang tidak boleh itu mengkhususkan dengan tujuan mendapatkan cahaya-cahaya tadi antar 2 Jumat tadi. Itu yang tidak boleh, berlandaskan hadis tadi, karena hadisnya dhaif. Namun kalau kita membaca saja ya untuk mendapatkan kebaikan dari Allah, dalam arti satu huruf yang kita baca kebaikannya dilipat gandakan oleh Allah 10 kali, maka tidak mengapa ya.